Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haji Saiful Soleh dari jurusan Tadris Matematika angkatan 2018. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu perkembangan biologis. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja. Seperti pada potret remaja berikut ini. Seorang anak bernama Jim berusia 14 tahun berkata, "Aku pendek, ayahku setinggi 180 cm. Sedangkan aku cuma 124 cm. Umurku sudah 14 tahun. Aku masih terlihat seperti anak kecil dan sering diejek terutama oleh teman-temanku yang cowok. Aku selalu jadi pilihan terakhir untuk main basket karena terlalu pendek. Gadis-gadis pun tidak kelihatan tertarik padaku karena mereka kebanyakan lebih tinggi daripadaku." Urusan hati remaja di tengah perubahan yang mereka alami ini membuktikan bahwa adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan yang tenang, dan juga dialami di masa kanak-kanak tengah maupun akhir. Perubahan di masa pubertas memang membingungkan khususnya para remaja. Meski skala perubahan tersebut memunculkan perasaan bingung, berbagai pertanyaan, ketakutan, dan kecemasan, walaupun kebanyakan di antara kita berhasil melaluinya dengan cukup baik. Oke, selanjutnya pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Pada pengaruh ini kita bagi menjadi 3 macam, yaitu sifat dasar gen, perilaku, dan temperamen. Yang pertama, sifat dasar gen. Pada hal ini kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu genotip. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Yang kedua, fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip memiliki ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, rentang reaksi, yakni rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Sandra Starr pada tahun 1984 menjelaskan rentang reaksi bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebanyak mungkin, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Kemudian yang kedua, yakni perilaku. Dalam hal ini, kita akan membahas metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku atau behavior genetik adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Dalam hal ini, anak kembar dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama kembar identik, yang kedua kembar fraternal. Dalam suatu penelitian mengenai anak kembar, kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Yang pertama, kembar identik tumbuh dari satu sel telur yang dibuai menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan kembar fraternal berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Meskipun kembar fraternal dibesarkan dalam satu rahim yang sama, secara genetis mereka berbeda seperti halnya
kakak adik, dan mungkin pula terdiri atas jenis kelamin yang berbeda. Pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Ross dan kawan-kawan pada tahun 1988, bahwasanya 7.000 pasang kembar identik dan kembar fraternal bangsa Finlandia diperbandingkan trait kepribadiannya, yaitu ekstroversi atau suka bergaul dan neurotisme atau ketidakstabilan psikologis. Dari penelitian tersebut, kembar identik lebih serupa satu sama lain pada kedua trait kepribadian tersebut ketimbang kembar fraternal. Hal ini menunjukkan peran faktor herediter pada kedua trait tersebut. Kembar identik mungkin memandang diri mereka sebagai satu kesatuan dan lebih banyak bermain bersama daripada kembar fraternal. Dengan demikian, kesamaan antara kembar identik boleh jadi diperoleh faktor lingkungan. Selanjutnya, ada juga interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Sandra Starr sebagai ahli genetika perilaku percaya bahwa lingkungan yang dipilihkan orang tua untuk anak dan remaja mereka sampai kadar tertentu terkadang pada genotip yang dimiliki orang tua itu sendiri. Para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Yang pertama kita bahas yakni interaksi genotip pasif lingkungan. Terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Kemudian, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Dan terakhir, interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungannya musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Di samping itu, ada juga pengaruh lingkungan yang terbagi dan tak terbagi. Ahli genetika perilaku, Robert Blomin, percaya bahwa cara pengasuhan yang sama atau lingkungan yang sama memberikan pengaruh yang kecil terhadap variasi perbedaan kepribadian atau minat remaja. Dengan kata lain, meskipun dua remaja tinggal serumah dengan orang tua yang sama, kepribadian mereka kerap kali berbeda. Yang pertama, pengaruh lingkungan terbagi, yakni pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak adik atau saudara-saudaranya. Jadi kesimpulannya, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Tanpa gen, tidak ada yang namanya remaja. Tanpa lingkungan, tidak akan ada remaja pula. Selanjutnya, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduksi, dan perubahan hormonal. Bagaimana sifat kurva pertumbuhan dari karakter pada tubuh tersebut? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Nah, di sini terdapat kurva tumbuh kembang. Yang pertama, pertumbuhan fisik, organ reproduksi, otak dan kepala. Yang terakhir, kelenjar limfoid. Di samping itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Sampai saat ini,
Sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan pematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Oke, kita kupas satu persatu. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya. Setelah kondisi negatif tersebut diatasi, kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Yang kedua, kecepatan kematangan yang berbeda. Diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala lebih cepat berkembang daripada badan, sedangkan badan lebih cepat matang daripada anggota badan. Selanjutnya, pengaturan berdasarkan umpan balik. Sini melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar yang lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Saat sekresi, kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat atau memadai. Sedangkan kelenjar pituitari mengatur pengeluaran agar tetap berada dalam keseimbangan yang sudah tercapai. Seperti itu. Terakhir, yakni pubertas. Apakah pubertas itu? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah: pertama, faktor genetik; kedua, faktor massa tubuh; yang ketiga, faktor mutu makanan. Nah, di sini terdapat perubahan-perubahan yang mempengaruhinya. Ada 2 aspek. Yang pertama, perubahan hormonal; yang kedua, perubahan fisik. Perubahan hormon. Di sini hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Seperti yang kita tahu, androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Ada aspek kedua, yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik yang paling nampak adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Jadi di sini kesimpulannya dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik atau akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan luas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Oke, mungkin hanya itu penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam segi bahasa maupun material, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, hindari perjalanan jauh, jangan keluar rumah jika tidak perlu, dan selalu berpikir positif. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share videonya. Thank you.